Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada mata pelajaran fikih. Dan pada pekan ini kita akan membahas tentang materi bab haji dan umroh. Sudah siap? Alhamdulillah. Namun sebelum itu, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu sebagai pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, langsung saja mari kita mulai pembahasan mapel fikih pada bab haji dan umrah. Sebelum itu, tujuan daripada pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar bisa memahami pengertian ibadah haji dan umroh sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menjelaskan dasar hukum pelaksanaan haji dan umroh berdasarkan Al-Quran dan hadis, mengidentifikasi syarat, rukun, dan wajib haji serta umroh dengan benar, menganalisis perbedaan dan persamaan antara haji dan umroh dari segi waktu, rukun, dan pelaksanaannya, menjelaskan hikmah dan keutamaan ibadah haji dan umroh dalam membentuk keimanan dan akhlak mulia, serta menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keikhlasan sebagai implementasi nilai-nilai ibadah haji dan umroh dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Ready untuk belajar anak-anak? Let's go! Pengertian haji dan umroh. Gimana anak-anak? Ada yang sudah tahu? Baik, Ibu jelaskan ya. Pengertian haji dan umroh. Haji secara bahasa berarti menyengaja. Sedangkan secara istilah, haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan amalan tertentu pada waktu tertentu juga dan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan umroh secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah, umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan rangkaian tawaf, sa'i, dan tahalul yang dapat dilakukan kapan saja. Hukum haji dan umroh. Anak-anak, jadi hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib 1 kali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa mawdahulahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayah. Yang artinya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya atau Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Sedangkan hukum umroh menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Lantas, apa sih perbedaan ibadah haji dan umroh? Anak-anak sudah ada yang tahu? Tepat sekali. Perbedaan mendasar antara ibadah haji dan ibadah umroh adalah pada waktu pelaksanaannya, kewajibannya, dan proses suksesi ibadah. Di mana haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial, yang hanya dapat dilaksanakan pada waktu tertentu saja, yaitu pada bulan Dzulhijjah dan puncaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah. Sedangkan ibadah umroh merupakan ibadah sunnah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun dan tidak dibatasi oleh waktu. Syarat wajib haji dan umroh meliputi Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan mampu, yang meliputi mampu fisik, mampu biaya, dan aman dalam perjalanannya. Dan jika syarat ini belum terpenuhi, maka seseorang belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji.
Untuk rukun haji terdiri dari 6 perkara. Pertama ihram, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i, 5 tahallul, dan yang keenam tertib atau urut-urut. Sebagaimana ada sebuah syairnya nih, anak-anak ada yang tahu nggak? Ayo nyanyi bersama. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Tepuk tangan, hebat sekali. Lantas, apa sih wajibnya haji? Ada yang tahu? Tepat sekali. Ihram dari mikot, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah, menjauhi larangan ihram, dan yang terakhir adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Bagaimana? Bisa kalian pahami anak-anak? Lalu, apa saja sih rukunnya umroh? Rukun umroh ada 5, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib atau urut-urut. Yang membedakan antara rukun haji dan rukun umroh adalah kalau ibadah haji ada wukufnya, sedangkan ibadah umroh tidak terdapat wukufnya. Lalu, bagaimana sih tata cara pelaksanaan ibadah haji? Yang mana ibadah haji diawali dengan niat ihram di mikot, meliputi pemakaian pakaian ihram dan membaca talbiyah. Pada tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, jamaah berangkat ke Mina untuk bermalam. Dan pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah melaksanakan wukuf di padang Arafah sebagai puncak haji dan dilanjutkan dengan mabit di Musdalifah. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari Nahar, jamaah melaksanakan ibadah haji di Mina, melakukan tahallul atau potong rambut, menyembelih hewan kurban jika memungkinkan. Lalu, jamaah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Kemudian kembali ke Mina untuk ibadah haji selama 3 hari di hari tasyrik dan diakhiri dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Gimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ibu lanjutkan ya. Lantas, bagaimana tata cara pelaksanaan umroh? Cara melaksanakan umroh diawali dengan niat ihram di mikot yang ditetapkan sebagai titik tolak ibadah umroh. Jamaah mengenakan pakaian ihram dan membaca talbiyah yang menandakan telah memasuki kondisi ihram. Setelah itu, jamaah melanjutkan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan bergerak berlawanan arah jarum jam. Setelah tawaf, jamaah melanjutkan sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Setelah selesai sa'i, jamaah melakukan tahallul atau potong rambut sebagai tanda selesainya ihram. Tahallul menandai berakhirnya ibadah umrah dan mengembalikan pertemuan ke dalam keadaan yang normal. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari tentang ibadah haji dan ibadah umroh, mungkin harus kita pahami apa sih hikmah ibadah haji dan umroh? Sebagai penyucian diri, persatuan umat Islam, menambah ketakwaan, dan menambah pahala yang sangat besar. Di mana hikmah umrah dan haji sangatlah mendalam. Tidak sekedar bentuk ibadah saja, namun juga sebagai sarana mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diminta berpikir, berserah diri, dan introspeksi diri atau memperbaiki diri selama ibadah umroh maupun ibadah haji, serta meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian ini meningkatkan kesabaran, keimanan, dan rasa persaudaraan di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Jadi, gimana nih materi yang sudah Ibu sampaikan? Apakah masih ada yang kesulitan atau sulit dipahami? Alhamdulillah, kalau tidak, berarti Ibu anggap sudah paham semua ya.
Dan Ibu kasih kesimpulan tentang materi haji dan umroh pada mapel fikih kali ini, bahwasanya ibadah haji dan umroh merupakan ibadah yang sangat indah dalam Islam yang menanamkan ketaatan, ketakwaan, dan pengabdian yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ibadah haji dan umroh berbeda syarat, waktu, dan rukunnya, namun keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mensucikan ruh, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan hubungan dengan sesama. Dan pengabdian ini mewakili persatuan umat Islam secara global dan mengedepankan kualitas seperti kesabaran, pengorbanan, dan rasa syukur. Dan yang paling khas dalam ibadah haji dan umroh, ayo anak-anak ada yang tahu? Benar sekali, melantunkan lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Terima kasih dan alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini. Semoga mendapatkan barokah dan manfaat. Ibu harap anak-anak bisa mempelajarinya dengan betul-betul, sudah paham teori, dan semoga kelak bisa mempraktikannya langsung. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mungkin pembelajaran pada kali ini Ibu anggap sudah cukup. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin Allahumma amin. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dari Ibu cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bye.